Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Sebelum memulai, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasya Putra Subekti, mahasiswa aktif di Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor dengan program studi Komunikasi Digital dan Media dengan nomor induk J130 12 11 067. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perkembangan film di dunia serta memaparkan penjelasan tentang editing audio visual. Sebelum kita memasuki pemaparan, di sini ada yang tahu gak sih teman-teman apa itu editing audio visual? Oke, yang pertama saya akan memaparkan terlebih dahulu dasar dari editing itu apa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perkembangan film di dunia serta memaparkan penjelasan tentang editing audio visual. Sebelum kita memasuki pemaparan, di sini ada yang tahu gak sih teman-teman apa itu editing audio visual? Oke, yang pertama saya akan memaparkan terlebih dahulu dasar dari editing itu apa. Editing adalah suatu proses mengatur menyusun rangkaian shoot menjadi sebuah scene serta rangkaian scene menjadi sebuah sekuen. Rangkaian sekuen menjadi suatu cerita yang utuh. Editing harus menghasilkan gambar yang padi dan cerita yang penuh makna sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam periodisasi, editing berawal dari diam atau bisu yang berawal dari tahun 80-an. Film bisu juga film yang diproduksi tanpa memakai suara. Akan tetapi dalam film bisu tersebut tetap alur cerita yang diberikan berjalan sesuai rencana sebelumnya. Kunci utama dari film bisu tersebut disampaikan dengan menggunakan teks di awal atau yang biasa kita sebut judul di setiap pergantian scene tersebut agar penonton tetap mengetahui makna apa yang disampaikan dari film tersebut. Kalian ada yang tahu gak sih film pertama yang dirilis di dunia yaitu apa? Film yang diakui pertama kali oleh sinema pertama di dunia diputar di Boulevard des Capucines, Paris, Prancis itu dengan judul Walker Living the Lumiere pada tanggal 28 Desember 1895 yang kemudian ditetapkan hari lahirnya sinematografi. Meskipun di era baru dunia film, gambar-gambar masih tidak berwarna alias film itu disebut bisu. Atau yang biasa lebih familiar ini film dengan latar atau gambar yang dihasilkan oleh kamera itu berwarna hitam putih dan belum didukung oleh efek audio alias yang biasa kita sebut itu suara. Tokoh terpenting dalam film bisu tersebut yaitu D.W. Griffith. Menurutnya dalam statement yang beliau berikan yaitu editing film merupakan suatu hal yang terpenting dalam film, itu merupakan pondasi film tersebut. Dalam hal editing ini peristiwa-peristiwa yang direkam dalam gambar terlepas dari 3 faktor, yaitu bagaimana cara mengeksplorasi sesuatu yang tidak tampak seperti kegembiraan, kesenangan, kesedihan, dan lain-lain. Nah, barusan yang saya paparkan adalah salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah perfilman di dunia. Selanjutnya mungkin saat ini perkembangan film semakin maju dengan perkembangan zamannya. Sangat berbeda dengan zaman dahulu, film saat ini cara editing audio maupun visualnya sudah berbeda sekali. Dengan banyak riset, manusia berhasil mengubah karakteristik dari film yang awalnya bisu atau hitam putih serta tidak ada audionya atau suaranya, yakni sekarang memiliki audio visual yang sangat bagus. Bahkan tidak hanya audio visualnya saja yang sangat bagus. Beberapa film saat ini juga ada yang bisa menampilkan hasil animasi dari seorang editor yang sudah berpengalaman dan merisetnya dari zaman dahulu. Seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya, editing zaman sekarang sudah mengalami sangat banyak perubahan jika dibandingkan dengan editing zaman dahulu atau zaman film bisu.
Film saat ini sudah mulai memakai animasi editing dalam filmnya tersebut. Alat yang digunakan pun sudah memakai kamera canggih dengan setup mulai dari lensa kamera, mic mirrorless, warna yang sangat kontras dengan apa yang direkam saat syuting film tersebut. Jadi, warna yang dihasilkan saat ini, yang berwarna saat ini, yaitu dihasilkan dari kamera yang sudah mendukung visualisasi yang berwarna. Sedangkan kalau hasil hitam putih seperti ini, yaitu hasil kamera zaman dahulu yang belum memiliki visualisasinya berwarna. Selain memakai alat perekam suara juga, film zaman sekarang sudah mulai memasuki era suara animasi yang diolah menggunakan aplikasi editing audio untuk membuatkan hasil suara yang kita inginkan. Jauh sekali jika kita bandingkan pada film bisu yang tidak memiliki suara sama sekali, karena zaman dahulu lebih terfokus terhadap gerakan atau action yang dilakukan oleh pemeran filmnya dibandingkan si pendengar atau si penonton mendengar suara dari film tersebut. Mungkin yang bisa saya jelaskan seputar audiovisual cukup sekian. Untuk generasi kedepannya harus bisa lebih mengeksplor lebih jauh karena dunia editing bakal berkembang terus ke depannya mengikuti perkembangan zaman. Saya pamit undur diri, Muhammad Rasya Putra Subekti dari kelas D2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.